Oke, sebentar ya. Saya call Dokdes. Oh, sudah. Oke. Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo dok, Halo, selamat malam. Selamat malam. siang, Deng. Ya, Maya Dian. Ya, Mo. Selamat siang, dok. Maaf nih Selamat mengganggu di siang. tengah-tengah Selamat mengajarnya, malam. dok. Yo, itu. Makanya aku minta maju karena habis itu ada kegiatan berikutnya ya. Oke, Oh ya, kita mau ngomongin apa sih Dian ini? ini mau membicarakan tentang neurokinetik. Ini ternyata sudah lama ya, dok ya? Aku nanya dulu. Yang kamu maksudkan dengan neurokinetik di sini itu apa? Neurokinetik yang berkaitan dengan pengobatannya itu untuk cedera sama nyeri. Nah, ini kaitannya sama memori yang di otak. Ya. Kalau itu sama berarti itu. Kadang-kadang ada orang yang neurokinetik apa? Menggerakkan benda pakai pikiran. Lu anak lu sih ngomong gitu. Telekinetik, oh kayak di film-film gitu maksudnya. Iya, wah ada yang ngomong gitu. Tak pikir apa ya, ngomong gimana dok mengenai neurokinetik. Nah, aku ngomong soal terapi dengan mempengaruhi memori macam-macam gitu ya, terus itu loh dok yang menggerakkan benda. Astaga, itu telekinetik itu. Selamat berbuka puasa, Mas Abu. Kalau saya sih kan karena saya sudah pernah puasa dulu. Udah Iya. bosen. Oke ya, apa namanya? Sekarang apa yang mau dibahas itu apa? Sebetulnya neurokinetik itu bukan hal yang baru gitu ya. Jadi artinya itu kita itu yang namanya apa? Yang namanya nyeri itu ada kaitannya dengan memori gitu ya. Jadi ada orang yang nyerinya itu sebetulnya sudah nggak ada gitu ya. Misalnya rangsangan nyeri di tempat aslinya itu sudah nggak ada gitu ya. Tapi dia masih merasa nyeri. Yang paling gampang, yang paling sering dan sudah lama dibuktikan itu adalah yang disebut phantom limb gitu ya. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama itu kan banyak, bahkan sebelumnya itu banyak orang itu yang diamputasi tangannya atau kakinya gitu. Tapi dia masih merasakan nyeri di tempat yang sudah diamputasi. Nggak ada, tangannya itu sudah nggak ada ya diamputasi itu selengan gitu. Tapi dia merasakan jarinya yang nggak ada itu sakit gitu. Nah, ini jadi phantom limb, jadi kayak lengan hantu gitu. Zaman dulu ya, masih abad ke-19, orang itu nggak ngerti gimana ceritanya, barangnya sudah nggak ada, tapi dia merasa nyeri gitu. Itu yang namanya phantom limb. Nah, di abad ke-20 gitu ya, kita udah mengetahui bahwa nyeri itu ada masuk dalam memori. Gitu. Memori terhadap nyeri itu ada. Gitu. Jadi ya, misalnya sakit gigi nih, giginya udah nggak ada semua, tapi sakitnya itu masih belum hilang karena dia nyerinya kronis itu lama. Giginya dia kadang-kadang merasa sakit, radang di giginya sudah nggak ada gitu ya. Giginya bahkan sudah ompong semua gitu ya. Nah, makanya itu yang namanya manajemen nyeri atau pain management itu bertingkat, bertahap. Pada akhirnya adalah bertahap. Itu pain management sekarang kalau kamu bilang mengenai pain management di rumah sakit itu udah bagus gitu ya. Telekinetik itu ada bagian kecil gitu ya, bahwa misalnya memberikan terapi atau memberikan perlakuan pada penderita nyeri supaya nyerinya itu hilang gitu ya. Yang jelas nyeri itu nggak boleh ada gitu. Karena nyeri itu sangat menurunkan kualitas hidup. Nyeri gitu. Nyeri itu adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup. Ya, misalnya orang itu lumpuh gitu ya, ditaruh di kursi roda gitu ya. Dibawa lah mereka ke mall gitu. Terhibur dia gitu.
Tapi kalau kamu nyeri dibawa ke mall, makin marah kamu. Orang nyeri itu. Nyeri sakit, ada orang ngomong itu makin nyerinya makin hebat gitu. Nah itu jadi yang namanya pain management atau manajemen mengatasi nyeri itu sudah sejak 10 tahun yang lalu. Ya. Tahun 2000 memasuki akhir dekade pertama tahun 2000, pain management itu sudah menjadi program WHO. Ya. WHO sudah mengeluarkan step by step bagaimana kita itu menghadapi nyeri. Bahkan di setiap rumah sakit itu ya, di setiap rumah sakit itu ada tim pain management. Aturannya adalah di rumah sakit pasien itu tidak boleh nyeri. Tidak boleh nyeri. Bahkan ada aturan kalau dokter penanggung jawabnya dalam waktu 2 kali 24 jam itu gagal menghilangkan nyeri pasiennya itu, maka tim pain manajemennya akan turun tangan. Otomatis sudah. Jadi ya pasien sudah 2 hari nyerinya nggak hilang gitu. Ya udah, meskipun belum dioperasi, sakit apapun pasien itu tidak boleh merasa nyeri. Itu ya itu. Nah, yang kamu bilang neurokinetik itu adalah bagian kecil dari pain management, salah satunya ya dengan fisioterapi, memberikan rangsangan di daerah yang sakit itu supaya memori di otaknya itu sudah teralihkan. Misalnya ya sakit di bahu nih, bahunya diangetin dalam waktu yang lama atau didinginkan dalam waktu yang lama supaya memberikan sensasi nyeri sensasi yang bukan nyeri di memorinya itu ya, dan itu akan membuat nyerinya rilis, hilang atau setidaknya berkurang. Itu loh sebetulnya. Jadi yang namanya telekinetik untuk mengatasi nyeri itu sudah bukan hal yang baru gitu. Bahkan kalau kita ngomong soal penanganan nyeri atau pain management itu bertahap ya. Mulai dari dengan obat-obatan sederhana atau obat-obatan sederhana NSAID ya, non steroid anti inflamasi, drug gitu ya, obat-obatan non steroid anti inflamasi yang non steroid. Tapi kalau tidak bisa ya boleh dengan yang diberikan yang steroid gitu ya, diberikan steroid. Kalau yang steroid sudah dengan steroid nggak bisa, naik lagi yang opium like gitu ya. Jadi yang bukan opium, bukan golongan narkotik, tapi cara kerjanya seperti obat-obat narkotik. Tapi kalau nggak bisa, ya dengan obat-obatan narkotik, morfin gitu ya, tetap nggak bisa. Nah, operasi gitu. Nah, operasinya itu macam-macam, operasi untuk menghilangkan nyeri gitu. Misalnya kalau nyeri akibat kanker, nyeri kanker itu udahlah nggak tertahan, udah kasih obat apapun dia nyeri. Kalau sudah nyeri kanker, apalagi stadium lanjut misalnya kakinya itu nyeri lah, kakinya itu nyeri gitu ya, karena kanker di kakinya. Bagaimana menghilangkan nyeri di kankernya? Karena pasiennya ini juga stadium akhir ya, di sisa hidupnya pasien itu nggak boleh nyeri gitu. Nah, makanya dilakukan yang namanya rizotomi. Rizotomi itu di pinggang, ya, di sekitar pinggang gitu, di saraf nyerinya itu yang memberikan sensasi, dipotong ke sini. Jadi dia nggak nyeri lagi kakinya. Itu rizotomi gitu ya itu. Akhirnya kalau seluruh badannya nyeri semua gitu ya. Wah, kepala, leher, badan, perut nyeri semua gitu. Apa bisa dioperasi? Bisa. Yang dilakukan talamotomi di dalam otaknya itu dimasukkan, terus kemudian talamusnya itu entah itu di lesioning, didinginkan, bisa dipanaskan, akhirnya dia tidak merasakan nyeri sama sekali. Ya, di sisa hidupnya paling tidak yang bersangkutan itu tidak mengalami nyeri. Jadi penderitaannya itu jauh berkurang. Nah, itu ya yang namanya pain management. Nah, yang kamu sebut tadi itu neurokinetik ini ya bagian kecil itu ya. Bagian kecil itu
integrated itu. Kalau misalkan dengan fisioterapi, dengan diangetin gitu ya. Itu tadi neurokinetik ya, diangetin di saat yang sakit, kemudian dipijit gitu. Terus kemudian kalau kalau terus kemudian nyerinya bisa hilang, ya sudah gitu. Tapi kalau tidak, masih ada tuh step-step berikutnya sampai yang step kelima itu adalah operasi tadi itu. Oh, berarti yang diobati itu yang sakit sama bagian otaknya gitu ya, Dok? Kayak talamus, hipotalamus atau talamus gitu ya? Iya, karena yang namanya memori kan kita udah berkali-kali bicara ya, memori itu tidak disimpan di salah satu otak. Memori itu tersebar di semua otak. Ya, melibatkan emosi, melibatkan pendengaran, melibatkan penglihatan. Ada orang yang nyeri kalau melihat warna-warna tertentu gitu. Ada gitu. Jadi emosi, penglihatan, pendengaran itu semua mempengaruhi memori. Kenapa? Karena pada saat kita itu untuk merekol memori, semuanya terlibat. Gitu. Semuanya terlibat. Jadi kalau yang namanya telekinetik dulu itu ya, telekinetik itu sudah lama gitu ya. Telekinetik itu sudah lama untuk mengatasi nyeri sentilan, nyeri otot lah gitu ya. Tapi yang namanya pain management itu malah sudah ditetapkan step-stepnya itu sudah ditentukan. Bahkan kalau di rumah sakit, siapa yang terlibat pain management? Semua. Dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter anestesi. Semua itu jadi satu tim yang namanya tim pain management. Gitu ya. Gitu. Berarti udah lama ya. Itu lama. Di Indonesia, jadi kalau di Indonesia itu bukan hal yang baru ya, Dok ya? Di Indonesia itu juga udah lama ada. Itu bukan hal yang baru itu. Tapi bagi orang-orang awam Indonesia yang sukanya ngarang-ngarang ya gitu, dia jadi nggak paham. Coba kalau misalnya orang Indonesia itu nggak ngarang-ngarang ya, tapi ya apa sih yang diharapkan dari 78,4 ya? Ya apa yang diharapkan gitu ya? Ya biarin aja lah. Mereka itu kalau nyeri ya di misalnya berdoa lah, yang namanya kurang tawakal lah, kurang kurang berserah diri apa-apalah. Ya itu yang membuat itu nyeri, misalkan nyeri, kamu nyeri udahlah pasrah. Loh, nyeri itu nggak bisa pasrah, nyeri itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, kamu kira kalau kamu pasrah nyerinya hilang? Ya enggak gitu. Udah pasrah aja gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya yang membuat kita itu akhirnya enggak paham bahwa sebetulnya coba kamu aja googling pain management. Kamu tahu semua itu ada gitu. Tapi kan kalau kamu nyeri dengan doa lah, wes repot gitu. Menghilangkan nyeri dengan doa lah, repot gitu. Tapi karena ya sebetulnya sekali lagi ya, aku tadi itu ya tak biarin sih, ini apa sebetulnya yang dimaksud Dian itu dengan neurokinetik. Tapi kalau sudah itu lah, ini kan barang lama gitu. Tapi ya nggak apa-apa, paling tidak omongan kita kali ini itu mengantar kita ke yang namanya bahwa pain management. Pain itu, nyeri itu tidak boleh ada. Ya. Misalnya ada lagi, misalkan kita harus damai dengan nyeri. Nyeri kok damai? Nggak bisa itu ya. Itu misalkan orang, selamat datang nyeri itu, orang-orang yang meditasi itu apa? Loh, itu nyeri itu nggak boleh ada, karena kalau nyeri itu ada, itu yang namanya metabolisme tubuh kita itu sudah berbeda. Bahkan dengan nyeri itu, sel-sel tubuh kita itu lebih cepat membelah. Dengan arti lain bahwa dengan nyeri itu kamu menua lebih cepat gitu. Menua lebih cepat. Nah, kamu jangan ikut-ikutan filmnya Rambo. Dilatih untuk mengabaikan nyeri. Nggak ada itu. Kita harus mengabaikan nyeri. Nggak ada itu. Nyeri itu harus diabaikan. Kalau kamu nyeri, jangan diam gitu. Ya. Kalau kamu nyeri, jangan diam gitu. Datang ke dokter.
dok saya nyeri. Nyerinya karena apa itu? Karena patah hati. Loh, kalau dokternya genah itu nyeri karena patah hati, kamu diobati pakai paracetamol. Ya, kalau dokternya nggak genah, kamu disuruh pasrah, disuruh berdoa gitu ya. Itu bukan ilmu kedokteran itu. Ada dokter yang udah ikhlaskan loh. Itu nggak ada lah dalam pelajaran kedokteran nyeri disuruh ikhlaskan itu loh, nggak ada gitu. Ya kalau misalkan dokternya nggak tahu, lebih baik ngomong nggak tahu aja. Waduh, kalau begini nih saya nggak tahu. Terus ibu ke psikiater aja, ke psikolog lah gitu ya. Nah psikolognya ya nyuruh kamu berdoa, kamu pindah psikolog lain aja gitu ya. Oke dok, apa namanya ini untuk yang berarti untuk neurokinetik ini spesialisasinya untuk sakit apa nih dok? Ya Kalau semua ya. misalnya orang yang pernah melahirkan itu apa perlu neurokinetik gitu? Nah, kan kembali lagi. Kamu sukanya gitu, udah diterangkan panjang lebar dari tadi bahwa neurokinetik itu bagian kecil gitu. Kamu itu ID fix memang dia. Itu jadi kamu itu ID fix, kamu tak kasih tahu. Jadi kamu itu tetap mempunyai konsep yang angel dikandani sakjane kon iki. Jadi gini loh, yang namanya bahwa yang namanya kamu sebut neurokinetik tadi itu bisa dilakukan, tapi itu tidak bisa pada semua nyeri gitu. Kalau nyerinya itu nyeri otot gitu ya, terus ototnya ditekan-tekan gitu ya. Ini itu gitu dia. Jadi tidak semua nyeri. Kalau misalkan kamu nyeri karena tumor, mbok kapak-kapak ya enggak bisa nyeri itu hilang gitu ya. Nyerinya karena infeksinya masih ada. Dulu kamu itu ya masih gitu ya gitu. Jadi yang namanya itu kamu diketawain sama orang-orang lo itu. Ya apa Den pakai ketawa. Gitu. Jadi sekali lagi yang namanya neurokinetik tadi itu ya efektif pada misalnya nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi gitu ya, diangetin gitu. Tapi kalau misalkan nyeri karena tumor, lu ya nggak bisa itu gitu ya, gitu. Nggak bisa itu. Nggak usah gitu lah, kamu nyeri karena misalnya sakit mah, kamu tahu sakit mah, nyeri perutmu itu. Lu coba sih kamu kasih es, makin nyakit gitu ya. Gitu. Jadi yang namanya pain management itu bertingkat. Nah, yang namanya neurokinetik itu tingkat yang paling dasar tanpa obat-obatan gitu. Tanpa obat-obatan, istirahat, baring, diangetin gitu ya. Itu. Nyeri patah hati itu dengan paracetamol. Paracetamol itu efektif itu mengurangi patah hati itu. Ya, patah hati itu. Patah hati kalau mau patah hati minum paracetamol 3 kali 500 sampai 5 kali 500 mg sehari. 3 sampai 5 kali 500 mg sehari. Oh, itu bisa mereduksi nyeri patah hati itu sampai 60 sampai 75%. Itu kalau dokternya kena, kalau dokternya nggak kena wis tawakal aja gitu. Tawakal apa gitu. Sing sabar, panik gitu. Nyeri patah hati kok disuruh sabar gitu. Bilang aja sabar wis turu. Kan gitu. Ya. Saya balik mana? Kan balik mana tak siram bir. Boleh nanti ngefir. Ini ada yang nanya nih dok, bagaimana penjelasan pada orang yang tidak bisa merasakan nyeri? Apakah ada kerusakan di otaknya? Ya ada orang yang misalnya gini loh ya, kalau yang namanya nyeri itu ya, orang tidak bisa merasakan nyeri. Ya tentu ada perbedaan cara kerja otaknya. Sekali lagi, nyeri itu bukannya tanpa manfaat. Loh, nyeri itu bermanfaat. Kalau kamu merasa nyeri, itu menunjukkan bahwa bagian tubuh yang nyeri itu terancam untuk rusak. Gitu. Misalnya kamu kena knalpot, panas, sakit, nyeri gitu ya. Karena kalau kamu biarkan kamu terus megang knalpot, rusak tanganmu ini. Gitu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu misalnya,
dia itu mengalami tumor di daerah sensibilitas nyerinya di otak. Dia itu nggak bisa merasakan nyeri. Dia pegang knalpot, diem aja, tahu-tahu rusak tangannya. Gitu, ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa merasakan nyeri. Tumor di talamusnya, gitu. Atau tumor di daerah-daerah sensibilitas nyerinya yang ngeblok nyerinya. Bisa dia. Tapi apakah ini memberikan manfaat? Enggak, justru memberikan kerugian gitu. Kamu tidak bisa mendeteksi adanya bahaya gitu. Ya, ada luka, kamu kena pisau diem aja. Padahal luka itu pisau itu. Begitu nyeri kamu mendai itu untuk mengurangi lukanya. Jadi nyeri sendiri itu adalah senjata bagi kita untuk mengetahui kalau kita merasa nyeri itu adalah ancaman kerusakan jaringan tubuh kita. Gitu. Ya, jadi jangan dibiarkan itu. Oh, jangan ikut-ikutan filmnya Rambo. Ya, kita itu dilatih untuk mengabaikan nyeri. Loh ya goblok. Ya gampang mati, tapi ya tentara sih ya gitu. Tapi dalam ketentaraan beneran juga nggak ada kayak gitu itu. Ya ngikuti film gitu ya. Ngikuti filmnya si Unyil sekalian. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut pertanyaannya nih, Dok. Dok, chiropractic sebenarnya ada pengaruh negatif tidak untuk ke otak dan apakah menimbulkan adiksi? Yang pertama, chiropractic itu aku pernah ngomong sama Kowim yang namanya chiropractic itu. Chiropractic itu sebetulnya perdukunan tulang Kanada. Dukun itu bukan kedokteran itu. Ya. Loh kalau pertanyaannya, di Indonesia yang praktek kok dokter? Iya, tapi izin prakteknya itu tidak dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, tapi Departemen Perdagangan. Itu. Jadi yang namanya chiropractic itu bukan ilmu kedokteran. Meskipun ya, itu petugas chiropracticnya itu foto gitu ya, foto ronsen gitu. Mereka dokter, tapi yang namanya chiropractic itu bukan kedokteran. Dia itu yang menyebut chiropractic itu namanya David namanya, dokter memang. Yang namanya chiropractic sendiri itu adalah perdukunan dokter dari Kanada gitu. Tahun 1897 itu dia ada, David itu mengatakan ini chiropractic. Chiropractic itu literally-nya itu dikerjakan dengan tangan, doing by the hand. Itu artinya chiropractic. Nah, karena dikasih nama bahasa Latin, seolah-olah itu kedokteran, tapi itu dukun Kanada gitu ya. Yes, itu sak level sama sakal potong nggak janing gitu ya. Sakal potong nang Jawa itu loh ya. Sakal potong iya sama gitu itu. Jadi sebenarnya chiropractic pengaruh negatif nggak? Ya bukan hanya negatif, itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Loh Dok, itu 90% orang yang ke chiropractic itu merasa bagus loh. Saya kasih tahu ya, nyeri pinggang itu kalau nggak kamu apa-apain, 90% baik sendiri gitu. Jadi kalau ada orang ngeluh nyeri pinggang ke chiropractic, terus 80% orang merasakan pinggangnya hilang, lalu nggak diapa-apain aja hilang gitu. Gitu loh ya. Jadi ya, ini loh, yang ke chiropractic itu nyeri pinggang itu 80% itu hilang gitu. Lah, orang nggak diobati juga 80% hilang gitu. Jadi tidak ada bedanya antara diobati dengan yang tidak diobati dengan itu tadi chiropractic itu ya. Kotak kejauhan itu ya. Chiropractic ini mengerjakan pada tulangnya gitu ya. Dan mereka itu nggak paham bahwa yang namanya manipulasi pada gangguan tulang belakang itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Itu ya, itu soal chiropractic. Oke. Oke, Dok. Ini ada yang nanya. Dok, operasi HP itu jenisnya di lampu sama bedah saraf apa ortopedik? HP itu apa? HNP maksudnya? HNP. Ya. HNP itu dokter bedah saraf dan dokter dokter orthospine itu boleh dua-duanya. Bedanya apa? Kalau pendidikan bedah saraf itu mulai semester 1 ya sudah diajarin kayak gituan. Tapi kalau ortopedi itu untuk mengerjakan spine itu dia harus sekolah lagi gitu. Sekolah subspesialis spine. Tapi kalau bedah saraf sejak semester awal dia ya urusannya ya
otak dan tulang belakang gitu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Retno Indrawati itu HNP siapa yang mampu? Dokter bedah saraf atau dokter ortopedi yang sudah sekolah lagi spine? Yang sudah sekolah. Oke. Nah, ini dok, aku puntur untuk nyeri motoris apa? Akupuntur itu bukan ilmu kedokteran. Akupuntur itu sudah diteliti. Siapa yang meneliti? Sejak tahun 60-an itu diteliti oleh yang namanya tim kepresidenannya Richard Nixon. Loh, Richard Nixon itu gini ya, ngomong soal akupuntur. Jadi akupuntur ada di majalah Time tahun 67 itu ya, 67. Itu yang namanya ada majalah Time itu ya 60 itu gambarnya itu ada orang majalah Time loh itu sampul depannya itu ada orang operasi kepala, kepalanya dibuka, pasiennya sadar sambil bawa bukunya mau cedung gitu. Nah, Richard Nixon itu ini apa ya teknik kok hebat banget ya. Wah ini hebat ini kalau orang dianestesi tanpa dia tidur, ngirimlah itu apa namanya Richard Nixon itu ratusan dokter dikirim, ratusan researcher dikirim ke Cina untuk meneliti. Gitu. Apa itu akupuntur, apa namanya cenciu gitu. Dikasih waktu itu 3 tahun gitu. Tapi 6 bulan sudah selesai gitu. Misalnya tim Amerika itu mencari itu gimana rumah sakit operasi yang menggunakan teknik akupuntur tidak dibius, ternyata nggak ada gitu. Di seluruh Cina itu nggak ada orang dibius dengan akupuntur, itu nggak ada. Yang ada itu cuma di filmnya Jet Li gitu. Nggak ada gitu. Wah akhirnya terus kemudian ya setelah 6 bulan sederhana ketahuan laporannya adalah yang namanya akupuntur itu seperti hipnotis, seperti gendam gitu. Misalnya apa? Misalnya orang sakit diabetes gitu ya, diabetes di akupuntur gitu. Dia merasa lebih nyaman. Tapi ya diabetesnya tetap ada, ya mati juga gitu. Mati juga. Nggak ada lah itu. Kalau akupuntur itu bermanfaat. Orang Cina dari dulu udah nggak perlu obat-obatan. Dulu pakai obat itu. Gitu. Jadi akupuntur nyeri. Kalau nyerinya itu nyeri-nyeri biasa gitu. Yang bisa dihilangkan dengan sugesti. Ya akupuntur bisa gitu. Tapi kalau kamu nyeri kanker, akupuntur ya nggak bisa itu. Sakit gigi kamu akupuntur, giginya pasti bengkak, itu tetap nggak bisa gitu. Jadi yang namanya nyeri itu, kalau akupuntur itu adalah nyeri-nyeri yang ringan. Nyeri ringan mungkin bisa, mungkin loh ya. Nyeri itu bisa, mungkin bisa dengan akupuntur. Tapi kalau nyerinya itu karena infeksi gitu, nggak bisa. Gitu. Ini ada yang nanya nih dok, yang habis operasi nih. Etnis Kaksin, dok, kenapa setelah operasi 2 tahun masih ada perasaan seperti kesemutan di area bekas operasi? Loh ya tanya ke dokternya gitu. Ya, balik ke dokternya ini kenapa? Loh, aku ditanya loh, aku tuh nggak meriksa. Ya ini biasanya kalau ditanya begitu lah, saya nggak meriksa. Aku nggak tahu operasimu itu apa gitu ya. Terus dilakukan oleh dokternya itu apa? Kalau tanya kenapa saya dioperasi itu, yang paling tahu dokternya. Itu. Dok, ini tadi ada yang nanya dok. Bagus ini tadi. Ayu dia 07. Kalau nyeri karena psikosomatik bisa bikin depresi enggak ya dok? Kenapa? Psikosomatik. Gini. Nyeri karena psikosomatik. Nah, kalau kita ngomong psikosomatis bisa menyebabkan depresi, itu bisa kedua-duanya. Depresi bisa menyebabkan psikosomatis. Psikosomatis itu juga bisa memicu depresi. Nah, tapi nyeri itu memang bisa memicu yang namanya depresi. Misalnya nyeri kanker itu bisa memicu depresi gitu. Tapi untuk depresi itu kalau nggak bakat ya nggak bisa gitu. Ya, memang ada bakatnya gitu. Itu ya. Gitu. Ini bagus itu kalimatnya. Akupuncture is theatrical placebo. Ya benar. Benar itu. Memang betul itu ya. Ya itu wah pakai gini-gini. Ya itu. Sama dengan orangnya gini-gini. Oh, itu terus orangnya percaya nyerinya hilang gitu.
Tapi ya kalau nyeri-nyeri ringan, oh nyeri patah tulang, bu kamu pakai gini-gini, dukunnya nggak iso hilang. Gitu. Ini dok, Kowen nanya nih dok, apa sakit kusta bisa menyebabkan kita tidak bisa merasakan nyeri? Iya betul. Yang namanya sakit kusta itu menyerang saraf perifer, ya. Menyerang itu. Jadi itu saraf yang perifer itu yang bagian trotol itu pun dia tidak merasakan nyeri. Itu ya. Tapi ya di sini tuh berarti ya kan artinya ya memang itu dia sakit kusta itu kalau ada tipe-tipe kusta itu tipenya banyak. Ya. Tipenya banyak. Nah, ada yang kemudian dia terjadi mutilasi. Trotol spontan itu mutilasi. Itu ada itu orang yang kusta gitu. Ya itu dulu. Sekarang itu kusta sudah obatnya udah banyak di semua puskesmas juga sudah banyak. Jadi ya kita jarang lah melihat orang kusta sampai protol-protol seperti zaman sebelum kemerdekaan gitu. Tahun 60-an masih banyak yang protol. Tahun 70 itu masih banyak. Pasien itu datang ke poli tahun 80-an ya, aku koskap itu koas itu masih ada orang datang itu tangannya sudah termutilasi. Tapi kalau kita sekarang udah nggak lihat gitu. Ini ada yang nanya nih, Setiawan iPhone. Saraf kejepit dengan PLDD amankah? Gini loh, PLDD itu adalah salah satu teknik operasi. Gitu. PLDD itu bisa efektif pada jenis apa namanya kompresi saraf tertentu. Tidak semua kondisi itu ideal untuk PLDD. Gitu ya. Jadi yang namanya mikrobisektomi lah, terus kemudian ada laminektomi lah, pemasangan PLIF lah, PLDD lah, itu disesuaikan dengan kondisinya gitu. Memang kok pasien itu sok taunya itu wah banyak yang datang. Dok, di sini bisa PLDD enggak? Kenapa Pak? Gitu. Saya ini kondisinya Bapak itu tidak ideal untuk PLDD gitu ya. Memang kok itu pasien itu ya habis browsing 3 jam itu ya. Mulai dokternya itu yang sudah kuliah 18 tahun gitu. Itu kebiasaan gitu ya. Kebiasaan gitu. Jadi kalau misalkan PLDD itu aman apa enggak? Loh ya amannya aman. Pertanyaannya efektif apa enggak gitu. Nah dia ada listesisnya, ada pergeseran tulang. Loh di PLDD nyerinya enggak hilang gitu. Ya kalau misalkan ada pergeseran tulang, ada yang namanya listesis gitu. Tulangnya geser. Ya pergeserannya dikembalikan terus kemudian difiksasi gitu. Gitu itu. Ya, misalkan saraf kejepit. Loh, saraf kejepit itu macam-macam, kejepit apa aja gitu. Bisa karena ANP, bisa karena pergeseran tulang listesis. Itu sarafnya juga kejepit gitu. Yang namanya stenosis gitu. Dan kalau pertanyaannya, PLDD itu aman apa enggak? Loh, pertanyaannya itu bukan masalah aman apa enggaknya, efektif apa enggak itu. Kalau dipaksakan ya aman tapi nyerinya enggak hilang gitu. Ya, itu. Sampai entek loh, aku ngegas sampai entek ya. Dok ini tanya, kenapa nyeri HNP berkurangnya pada bagling masih tetap nonjol? Kirain nyerinya hilang, berarti baglingnya sudah mendelep lagi. Enggak. Gini loh ya, saraf itu kan gini loh, kalau HNP itu kan menekannya itu kan tidak yang namanya foramina itu apa, tempat keluarnya itu tertutup semua, ada yang tertutup separuh. Nah kalau pada saat terus kemudian sarafnya itu terus kemudian bergeser dikit aja, tidak pada tekanan, ya nyerinya hilang. Bukan berarti HNP-nya yang hilang, nyerinya yang hilang. Nanti ya datang lagi gitu ya. Jadi nyeri HNP berkurang. Terus bukan berarti kalau nyeri HNP, nyerinya berkurang, bukan berarti HNP-nya hilang gitu. Sarafnya aja geser dikit, tidak pada jepitannya. Nanti kalau salah posisi lagi, sakit lagi gitu. Jadi kalau seperti itu di fisioterapi, dianget-angetin, terus kemudian nyerinya hilang, bukan berarti HNP-nya nggak ada. HNP-nya tetap ada, tapi nyerinya berkurang gitu. Atau hilang sama sekali. Tapi HNP-nya itu kalau nggak dioperasi ya nggak bisa HNP hilang, itu nggak ada.
Ya, oke. Dok, berapa persen kemungkinan glaukoma diturunkan ke keturunan? Loh, ya gini nih. Ini kayaknya itu gampang apa? Yang namanya glaukoma itu sifatnya banyak yang membawa. Gennya itu enggak satu gitu ya. Jadi kalau kita ngomong berapa persen kemungkinan, ya kalau ngomong kayak begitu ya harus dipetakan gennya. Genmu dipetakan, gennya istrimu dipetakan, baru kita ngomong berapa persen gitu ya. Nggak bisa, aku glaukoma, anakku berapa persen? Nah itu mbok pikir iki anu apa jenenge lempar dadu. Yang namanya gen itu udah 120 gen yang ada dalam tubuh kita. Yang terlibat untuk glaukoma itu sekitar 400 gen. Ya. Yang terlibat dengan munculnya glaukoma 400 gen itu. Ya, kalau ditanya kemungkinannya berapa yang diturunkan, ditanya dulu peta gennya itu seperti apa gitu ya. Ini tuh kita itu orang-orang itu kebanyakan menganggap genetika itu kayak pelajaran SMA gitu ya. Kalau resesif sekian persen loh. Itu genetika tahun 30 kayak gitu ya. Yang di pelajaranmu SMA itu. Bahwa misalnya pelajaranmu SMA kan tetap dikasih tahu kan. Kalau laki-laki itu XY, kalau perempuan itu XX, ya. Loh, itu kan genetika tahun 50 itu. Itu genetika tahun 50 itu. Wah, selalu kemudian. Kalau kerbau, 200 kerbau, 1 kerbau kemudian itu apa namanya, albino itu. Nah, itu kan genetika tahun 50-an itu. Sekarang itu kita ngomong yang namanya ada pool gen. Gen itu jadi di dalam tubuhmu itu ada kolam gen itu. Yang keluar itu acak. Gitu. Kemungkinannya berapa persen? Loh, kalau ngomong kemungkinannya berapa persen? Ya dilihat dulu. Nah, bapaknya berapa? Ibunya berapa? Gen apa aja yang terlihat? Gen apa aja yang berpengaruh? Kemudian kalau itu digabungkan, kemungkinannya berapa anaknya cenderung sakit tertentu? Itu ya, itu. Pemetaan genom dulu kalau pengen tahu. Gitu. Dok, ini ada yang nanya lu kok hilang. Apa? Dok, nyeri yang sudah red flag harus diperiksa ke dokter, itu yang seperti apa? Nyeri itu kalau kamu tidak bisa mengatasinya dengan obat-obat yang dijual umum gitu ya. Udah ke dokter. Jangan dibiarkan nyeri. Ya, itu. Ya, jangan dibiarkan nyeri. Kalau misalkan nyeri, minum obat misalnya Panadol, paracetamol, minum Ponstan nggak hilang, ke dokter gitu ya. Udah, itu red flag. Udah, jangan diabaikan gitu. Nyeri harus hilang. Dok, kalau orang yang mudah sakit itu ngefeknya hanya kurang di imun tubuh atau masalahnya di otak? Kenapa? Kenapa, Dian? Kalau orang mudah sakit, apakah pengaruhnya hanya kurang imun tubuh atau masalah di otaknya? Loh, tidak ada urusannya ini ya. Tuh. Apakah pengaruhnya kurang imun tubuh masalah di otak? Loh. Ya dua-duanya bisa gitu ya. Maksudnya kurang imun tubuh itu aku juga nggak ngerti apa itu maksudnya. Itu. Kurang imun tubuh itu apa itu? Ya, itu kurang imun tubuh itu apa maksudnya kurang imun tubuh? Bahwa yang namanya gangguan imunologis bisa mengakibatkan nyeri, ya. Ya, apakah nyeri itu representasinya itu sensasinya di otak? Iya bisa. Jadi gangguan imun itu ya, gangguan imun bisa menyebabkan nyeri, bisa itu. Rematik gitu. Rematik itu sakit, gangguannya itu imunologi gitu. Ya, gangguannya itu imunologis itu. Rheumatoid arthritis itu adalah yang namanya autoimun gitu. Dok, suaranya nggak ada. Tadi sempat suaranya hilang. Sempat ini udah balik lagi ya? Dah, kenapa? Udah.
Udah tadi Udah ada. namanya sempat hilang. Udah ada, Jadi udah. yang namanya Udah. imunologis itu yang namanya gangguan imunologis ya. Gangguan imunologis itu bisa mengakibatkan nyeri seperti yang namanya yang paling gampang. Rematik itu. Rematik itu kebanyakan adalah gangguan imunologis. Itu bisa nyeri, tapi apa masalahnya di otak? Ya bukan gitu. Otak itu yang mengolah data. Kalau ada gangguan di bagian tubuh kita, otak mengolah data itu loh ada gangguan, memberikan representasi rasa nyeri gitu. Kalau yang namanya kurang imun, nggak ngerti kalau maksudnya kurang imun itu apa. Gitu. Nggak tahu aku. Tapi kalau gangguan imunologis itu daya tahan tubuhnya berkurang gitu, Dok. daya tahan tubuh Yang dimaksud berkurang. Daya tahan tubuh berkurang kan bukan serta-merta itu terus kemudian dia merasa nyeri gitu ya. Kalau orang muda sakit terus kemudian karena gangguan imunologis ya bisa gitu. Mudah sakit, iya kalau gangguan imunologis kita itu berkurang, misalnya daya tahan tubuh kita berkurang, kita gampang sakit, lah iya itu. Tapi masalahnya apa di otak? Ya enggak gitu. Enggak lah gitu. Makanya jangan, ayo kita itu yakin, gak ada urusan nih gitu. Kamu yakin kalau kena TBC ya TBC aja gitu. Dok, ini pertanyaan dari Pak Damar Bowo. Nyeri kepala setiap hari diberi paracetamol hilang, apakah normal, Dok? Namanya nyeri nggak normal gitu loh ya itu. Yang namanya nyeri itu nggak normal. Kenapa? Yang namanya nyeri itu memberikan gambaran ada bagian tubuh kita yang terancam rusak. Namanya nyeri gitu. Terus kalau dikasih paracetamol itu hilang, itu konsekuensi tapi itu bukan normal gitu. Ya dicari sebabnya apa gitu. Tapi kalau misalkan sindrom aja terus kemudian dengan paracetamol hilang ya nggak apa-apa. Tapi jangan disebut itu normal. Karena nyerinya harus hilang gitu. Nyeri itu nggak normal gitu. Ya, itu. Jangka waktu normal itu dari sakit kepala ke sakit kepala berikutnya tuh normalnya tuh jangka waktunya berapa? Pokoknya nyeri nggak normal gitu. Kamu misalkan 7 hari sekali ya tetap aja nggak normal gitu. 2 jam sekali ya nggak normal. 1 bulan sekali ya nggak normal. Namanya nyeri itu tidak normal gitu ya itu. Suarakan nyeri tidak normal. Dok, apakah sekarang ada bionic eye? Apa nunggu Neuralink? Belum ada yang diimplankan ke manusia ya. Kalau sudah kalau ada yang istilahnya menggunakan, ada orang yang melihat dengan mendengar itu sudah ada gitu ya. Melihat itu dengan mendengar. Ada itu. Terus ada yang mendengar dengan melihat itu ada, itu sudah dipasang gitu ya. Tapi itu masih riset ya. Masih riset. Jadi ada orang yang tunarungu, itu dia itu mendengar dengan melihat gitu. Dia merasakan melihat gitu. Atau sebaliknya itu sudah ada orang yang melihat dengan cara mendengar itu ada. Kayak film John Wick kemarin itu toh. Ya, John Wick makanya apa film itu ojo dianu. Jangan kalau kamu itu kok masih hampir mirip kan dia melihat dengan mendengar. Gini, yang dimaksud yang seperti yang cocok dengan mata bionik itu matanya Commander Lafort yang di Star Trek Next Generation itu ada Lafort itu ya, dipakai mata visor namanya, dia bisa melihat. Tapi yang dilihat Lafort itu tidak sama, itu dia lebih detail gitu. Lebih detail. Daredevil itu berarti tidak termasuk ya Dok ya? Maksudnya kalau Star Wars, tadi kan filmnya Star Wars, nah ini Daredevil kan dia buta. Alah, dia bisa lihat. Itu ngarang aja lah, Daredevil nggak ada orang kayak gitu, nggak ada. Terus podo Spider-Man nggak mungkin ada. Iya. Dok,
dopamin detox itu mitos atau fakta? Benar bermanfaat buat yang nggak ada, udah nggak ada yang aneh-aneh itu, nggak ada. Nanti malah pakai narkoba. Malah nggak ada lah, itu apa detox, berapa yang dikurangi, yang detox itu apa, detak, kayak ngerti-ngerti loh orang-orang itu. Detox pakai ikan, wah, ada loh dikerubuti ikan, detoksifikasi, dikerubuti ikan gitu. Dokter-trekis, iya, itu ada yang ngomong dokter-trekis, iya. Dari dulu saya itu lebih, artinya seneng nonton Star Trek, meskipun ya banyak yang kukritik Star Trek itu. Star Trek itu loh, sampai sekarang itu loh, kok nggak ada internetnya itu loh, sampai sekarang. Ya kalau tahun 60 lah ya nggak ada internet. Lu sekarang itu loh ya, sudah zaman internet, kok ya nggak dimodifikasi ada internetnya satu gitu. Yang kemudian satu lagi itu ya, tidak mungkin itu benda itu bergerak dengan kecepatan melebihi cahaya itu, nggak ada itu. Nah kalau Trekkies ya kenapa di tahun 60-an, 70-an, 80-an di mana yang namanya Barat dan Timur itu berantem gitu ya, Amerika dan Soviet itu berantem. Tapi yang namanya film Star Trek itu di dalamnya ada orang Amerikanya, siapa namanya Captain Kirk, ada orang Inggrisnya gitu ya, Montgomery Scott, ada orang Jepangnya gitu ya, Hikaru Sulu gitu, ada orang Afrikanya gitu ya, ada semua itu, Uhura gitu, lengkap semua, ada orang Uni Sovietnya gitu. Jadi ini ya di zaman penuh berantem itu semangat Star Trek itu persatuan antar bangsa gitu. Keren kok itu ya, tahun 60-an 70-an itu bagi saya itu ini film ini keren itu. Tidak melulu wah Amerika yang hebat gitu. Nggak ada itu. Ada yang namanya Hikaru Sulu, ada yang namanya Uhura lah gitu. Ada Pavel gitu. Dan semuanya semua itu. Kalau saya disebut Trekkies, ya aku hafal Star Trek pertama sampai Star Trek terakhir ngikutin semua gitu. Tapi ya semua film tak ikuti sih, entah DC, entah Marvel, meskipun aku sama DC sama Marvel itu kalau ada protes tok aja gitu. Yan, sudah ya? Sudah ya? Aku harus masuk lagi. Thank you ya, Cak ya. Kapan dilanjutkan? Selamat siang. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti next time ketemu lagi ya. Thank you.